Halo semua, balik lagi di Baca Rasa. Sekarang Baca Rasa berarti episode kedua. Gua Gian Galuh. Sekarang mau sharing tentang, bukan sharing ya, kayak ada seseorang yang ingin menceritakan perjalanan kisahnya lah, bukan kisah sih, kayak dia suka traveling lah ibarat kata. Kalau sekarang mah sahabat kita, sekaligus juga kemarin dia ngebuka Baca Rasa pada episode ke-1. Dia pingin sharing-sharing perihal hobi dia saat itu, terus juga ingin bercerita bagaimana perjalanan saat itu dia mungkin di perjalanannya atau di trek-treknya ada kendala dan sebagainya. Nah, untuk ini saya akan memperkenalkan sahabat kita, yaitu sahabat Reja Negara. Reja Negara. Reja Negara dari komunitas mana, Ja? Saya dari komunitas Sunda, bisa dibilang Sunda dalam singkatan Subang Nekat Adventure. Oh, dari Subang berarti ya itu. Dari Subang. Domisili Kerawang. Domisilinya Karawang. Subang berarti udah berapa lama sih Sunda ini? Dari 2009. 2009 didirikannya. Iya. Itu komunitas dalam ruang lingkup apa sih itunya dia? Dalam ruang lingkup bisa dibilang sih ya. Kalau sekarang tukang piknik kan ya kalau sekarang, tapi kan ada kemanusiaannya juga dan sebagainya. Kegiatan-kegiatannya berarti bukan hanya traveling kayak gitu. Berarti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Terus juga udah berapa ibarat kata berapa gunung sih yang udah dinaikin kira-kira sama Subang ini selama perjalanannya? Banyak sih, Mas. Lupa ya kalau di satu persatu lama ya. Terlalu kebanyakan lah. Maaf, bukan sombong gitu kan. Gak apa-apa, bagus. Sombong itu bagus kalau memang ada buktinya gitu kan. Iya. Gak apa-apa, itu justru bagus. Hampir udah selesai sih Pulau Jawa. Pulau Jawa hampir semua. Iya. Pengalaman yang paling berkesan selama traveling itu ke gunung mana sih? Paling berkesan. Kalau saya pribadi ya Gunung Salak, Mas. Gunung Salak. Iya. Gunung Salak. Gunung Salak itu di daerah Bogor. Iya, Bogor. Oh, Bogor. Yang pas itu ada tragedi apa tuh? Sukhoi dulu tuh tahun 2000 berapa tuh? Lupa dah. Pokoknya tragedi pesawat itu ya? Iya, tragedi pesawat. Nah, juga kan Gunung Salak berarti pas itu nanjak Gunung Salak itu tahun berapa tah? Kemarin tahun 2019. Tepatnya di tahun baru maaf. Ulang tahunnya Indonesia lah. Oh, ulang tahun Indonesia. Bisa dibilang 17 Agustus. Terus itu via mana tuh? Saya lewat akan ada 3 tuh jalur, ada Pasirengit, terus ada Cidahu sama Cimlati kalau nggak salah. Nah, kebetulan yang dibilang paling wow gitu ya dalam segi trek maupun itu tuh lewat Pasirengit. Iya, kebetulan teman saya merekomendasikan seharusnya lewat Cidahu sih ya. Cuma kan banyak yang bilang Pasirengit itu mantep gitu kan. Saya orangnya penasaran gitu kan. Makanya saya lewat Pasirengit gitu. Berapa orang saat itu? Saat itu tadinya mau berdua, Mas. Kala itu mau berdua sama sahabat Rian. Ketika saya pulang dari Gunung Merbabu, belum lama kemudian selang beberapa hari Rian telepon mau ke Gunung Salak, gak ada temen katanya. Nah, di situ ayo kata saya briefing dulu tuh berdua pulang ngampus. Ya. Sekitar jam berapa gitu. Nah, di situ ada teman saya pengen ikut di Wadekar tuh. Kebetulan lagi ini, iya lagi nongkrong pulang kuliah. Pas di situ dia pengen ikut, bawa temennya lagi, dia anak itu bisa di fakultas beda lah bisa dibilang. Iya, anak fakultas beda. Di situ ada Baim sama yang satu laginya temennya lupa namanya, bisa dibilang gondrong sih, gua manggilnya gondrong. Iya, berempat tuh. Dari berangkat tuh pulang ngampus langsung berangkat sekitar jam 2 gua berangkat.
nyampe base camp malam jam 8-an. Nginep dulu, esok harinya berangkat. Berarti langsung di perjalanannya gimana sih itu? Kalau gunung tuh soalnya gua pribadi kan udah lama banget. Kapan terakhir? Pas SMA kalau naik tuh. Jadi gue juga pengen tahu kan gitu saat di perjalanannya kayak gimana sih saat ke puncaknya itu kayak gimana kan rasanya itu. Ya cukup dibilang wow, kata orang-orang emang wow sih. Soalnya kan jalurnya jarang terjamah oleh pendaki-pendaki lain, kurang hit lah dibilang. Kan Salak yang paling ngehit lewat Cidahu, sedangkan saya lewat Pasir Rengit gitu kan, berempat tuh Mas. Berempat dalam start pagi itu saya tuh. Start pagi. Iya. Start enjoy itu, start bari nyantai. Pas nyampe Kawah Ratu, sebelum Kawah Ratu ada kawah anaknya Kawah Ratu. Udah merasa ada kejanggalan di situ. Udah merasa kejanggalan. Semuanya udah bisa dibilang ansietasnya udah meningkat lah. Ya udah menurun maupun meningkat lah. Panik semua tuh di situ. Kita memecahkan suasana, tetap enjoy. Gimana caranya kan ya? Biar enggak panik kan kuncinya naik gunung harus tenang dalam situasi apapun gitu kan. Kayak misalnya kan kadang satu nggak tahu nih ya, mungkin dikoreksi nih ya. Katanya kalau misalnya naik gunung nih, salah satu misalnya kita berempat. Nah, salah satu orang kayak ngerasa ada sesuatu hal aneh itu jangan dikasih tahu ke temennya dulu sebenarnya katanya. Jangan dikasih. Nah, itu tuh kenapa sih sebenarnya? Ya nanti kepanikan itu Mas yang tadi saya bilang. Iya, nanti kepanikan bisa banyak kejanggalan juga nggak boleh diceritain di situ gitu kan. Selesai naik gunung mau di base camp lagi, ketika kita sampai di base camp baru kita cerita. Berarti lebih baik cerita tuh saat udah turun pas udah di bawah. Terus setelah itu tadi udah di Kawah Ratu. Di sebelum Kawah Ratu kita masih enjoy aja dalam perjalanan. Ketika di Kawah Ratu, di situ saya hampir tersesat, hampir berapa jam ya? 2 jam apa sejam kalau nggak salah. Mungkin tersesat dulu itu di Kawah Ratu itu. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang lain yang bareng saya mungkin tertawa gitu kan. Kalau saya ceritain. Kuat salah jalan gitu. Iya, soalnya kan di situ namanya kawah kan, pelataran gede gitu. Oh, jadi di situ tuh kayak datarannya mungkin ya? Iya, dataran. Jalurnya cuma satu. Yang pertama jarang keinjak orang, jadi jarang ada jejak. Iya, jejak sampah maupun jejak sepatu jalur pendakian tertutup sama kawah. Sedangkan saya ke situ baru pertama kali. Di situ saya berapa lama tuh kesesat? Sejam lebih, hampir kena 2 jam. Di situ nyari trek lagi. Di situ saya enjoy, yang lain panik. Kita pecahkan lagi suasana. biar enggak tegang mungkin. Biar enggak tegang. Ada tuh yang lari tuh, tahu nggak, ultra leg yang lari olahraga di gunung. Cuma dia nyampe Kawah Ratu. Saya coba nanyain, Mas, jalur ke Bajuri kan ada ya, pos Bajuri. Pos Bajuri. Jalur ke Bajuri di mana? Nah, yang lari itu ya bisa dibilang ya pelari itu. Dia bilang, saya nggak tahu Mas, saya cuma nyampe Kawah Ratu doang. Kesononya belum pernah. Sedangkan kita berempat juga belum pernah kan. Terus kita panik cari jalan. Nah, saya nggak sadar dalam situasi itu seperti itu ternyata ada sinyal. Sinyal HP gitu ya. Iya, sinyal HP. Nah, saya sempat buka artikel, sempat buka YouTube, GPS. Susah tuh cari jalur. Tetap susah. Iya. Kita nyantai, keril ditunda, kita cari di pinggiran-pinggiran kawah, jalur yang harus kita jamak lewat mana gitu kan. Alhasil saya lihat YouTube, ketemu tuh jalur kecil banget. Kecil ternyata jalurnya. Kecil ternyata, nyumpet deh. Alhamdulillah ketemu, trekking lagi tuh saya.
belum trekking lagi, ketemu saya berdua sama Rian. Jemput yang berdua lagi tuh, yang di atas yang di kawah. Jemput lagi. Ayo kata saya teh, udah ketemu jalurnya. Kumpul lagi, gas lagi lewat helipad kalau nggak salah. Lewat bekas evakuasian itu tuh Sukhoi. Kan ada landasan helikopter darurat tuh. Gitu. Lewat situ sampai di Bajuri. Saya pukul jam berapa ya? Sekitaran malam. Belum malam sih Mas. Malam. Jam setengah enam mau ke maghrib. Nah di situ hujan gerimis, gak ada pendaki lain. Kabut nggak tuh suasananya? Kabut juga itu, gak ada pendaki lain. Paling pendaki ya gitu, orang situnya baru pulang. Baru pulang dari Kawah Ratu kan, soalnya Kawah Ratu trendingnya buat spot-spot foto bagus sih soalnya kan. Bagus itunya spotnya. Lanjut Bajuri, saya jam break dulu, nyampe nunggu maghrib kan. Pamali kata istilah orang Sunda mah, pamali kan. Istirahat lah, istirahat lah kan gitu. Biasa buka keril, ngopi. Alat masak keluarin dulu, ngopi kan, enjoy tuh, ada waktu berapa menit lah untuk selesai ke maghrib itu kan. Udah nungguin maghrib. Nunggu tuh ketika buka keril, temen saya pribadi sama sahabat Rian. Ketika buka keril, kok bau menyan. Apa ya menyan tuh? Kamper atau kayak gimana? Kamper mayit kayak gitu. Nah, saya tatap menatap sama sahabat Rian. Itu aromanya tuh kenceng banget. Kenceng. Anehnya tuh yang dua lagi enggak mencium baunya itu. Saya menatap mata Rian, saling tatap. Dia paham, saya paham. Kan kita sebelumnya udah kalau ada apa-apa jangan diceritain di gunung gitu kan. Dia paham, saya paham. Yang lain biasa aja nih. Ya yang berdua kok dia enjoy amat gitu kan. Saya kan udah enak lah. Boleh tarik napas. Aduh, soalnya ini merinding banget gitu kalau diomongin. Pas itu tuh masak petir apa segala macam, terus pokoknya udah hujan lah, udah matahari udah nggak ada kan, udah maghrib ya. Pas di situ udah packing lagi, mau lanjut ke niatnya langsung summit gitu kan. Pas di mana, nggak lama dari Bajuri, mau cari air Mas ceritanya. Cari air, sumber air lah. Ada sumber air, cuma kotor. Darurat, sedangkan kita bawa air secukupnya gitu kan. Aduh, di situ udah ada kepanikan lagi. Lanjut cerita, tempat camp saya di ini teh nomornya teh KH. Lupa saya itu apa ya? Nomor, pokoknya kalau ke Gunung Salak pasti pakai nomor tuh. Nomor apa? Di setiap 10 meter pasti ada nomor gitu kan. Nah, kebetulan saya ngecamp di nomor berapa lupa lah ya. Lupa, udah lama juga kan. Pas buka tenda itu sekitaran jam 11 kalau nggak salah, 11 malam. Buka tenda, tidur tuh. Tidur. Masang tendanya berarti udah malam juga ya? Udah malam soalnya. Masih di Bajuri? Udah lewat Bajuri, udah lewat mau arah puncak. Pas itu buka tenda, tidur semua. Saya masih bangun Mas, sendirian, ulang ya. ulang kan. Tidur saya juga. Pas sekitaran jam 2:30, jam 3 kurang lebih jam segitu, saya kebangun. Banyak apa sih, suara di luar nih kan. Saya ngecamp dekat jalur pendakian. Kayak banyak pendaki lain. Kata saya nih ya, sendiri saya nggak ngebangunin orang. Loh kok banyak yang lain gitu kan, kayak banyak pendaki. Suara sepatu kayak gimana sih? Ada jejak langkah. Iyalah, ada jejak, kayak banyakan Mas, kayak banyakan. Saya penasaran, orangnya kan saya penasaran kan. Buka tenda sama saya buka tenda,
dilihat dia suaranya tuh hilangnya ke arah kanan dari saya gitu kan, ke arah kanan dari tenda. Saya lihat ke arah kanan saya, kok nggak ada, kan barusan saya dehem, apa ya istilah gitu kan. Nah di dehem nggak ada orang, kata saya. Itu siapa tadi? Jelas itu mas, jelas banget, lebih dari banyak pokoknya. Tapi posisi yang lain nggak ada yang bangun kan? Nggak ada, saya doang. Jam 2:30, jam 3-an. Kali itu saya tidur lagi. Bangun jam berapa ya? Bangun jam kalau nggak salah ya jam 7:30 karena kesiangan dikit karena niatnya jam 7 mau lanjut. Karena kecapean mungkin ya, kelelahan. Saya bangun jam 8, start jam 9, langsung gas puncak. Langsung gas tuh? Iya, gas puncak. Pagi berarti ya, itu pagi. Iya, pagi jam 8. Jam lanjut ke puncak, itu tanpa air saya. Tanpa air? Nggak ada sumber air? Nggak ada sumber air, karena air di Bajuri keruh. Keruh namun sedikit. Kalau kita saring ya kasarnya darurat ya, bisa dibilang. Percuma mas, soalnya dikit banget. Ada segelas kali air tuh di Bajuri. Saya bingung tuh. Ya udah, terus ngakalinnya gimana? Tanpa paksain aja kita. Niat gitu. Saya kan kalau udah di mau ke puncak banyak pendaki, soalnya yang di lewat Cidahu pasti ketemu. Iya. Nanti kata saya nanti ngegembel aja gitu kan. Minta air ya, barter sama apa kayak kan, kita logistik gitu kan, barter. Ya udah lanjut. Barter tuh air apa. Ketemu tuh ada pendaki dari Tangerang, sahabat siapa lupa namanya, itulah pokoknya lupa dah. Ya. Ketemu di puncak, ketemu sebelum di puncak itu minum air sedikit, pada sedikit lah, namanya ngirit. Juga minta kan, ngirit namanya juga minta. Terus pas di puncak teman saya ke puncak, saya nyantai dulu. Udah banyak ada yang aneh-aneh gitu mas. Saya sendiri teman saya yang lain kan ada makam tuh, apa kalau nggak salah sumber air tapi kayak gua ke bawah gitu mas, sama patilasan kalau nggak salah. Nah teman saya udah nunggu di situ, saya sendirian di sebelumnya. Saya udah apa ya, kasarnya udah nggak enak gitu perasaan. Saya samperin teman saya yang lain berdua, udah kayak raut muka aneh gitu kan. Saya pas turun ya lanjut cerita. Pas turun diceritain lah, langsung ceritain keluh kesah. Iya, dari pertama nyampe puncak diceritain, ternyata lebih seram dari saya gitu kan. Iya. Apa aja tuh? Temen saya pas sebelum tempat camp nih ya. Tadi pas dia ngomongin tempat camp, dia bilang ini cerita pas di bawah. Ya kita report lah kita. Pas sebelum tempat camp yang tadi dia bilang ketemu inilah itulah gitu kan. Dia pas malam jam 9-an pakai headlamp. Tungkul ya, nunduk lah, bisa nunduk. Pas lihat trek agak ke atas, aneh iya gitu kan, ada mata, sorot mata. Katanya ya ini badannya gede gitu kan. Nanti kalau ini mah kalau lebih detail gitu kan, kita panggil aja narasumbernya dia. Nanti kita suruh berbicara lah, bercerita. Berarti cuman pas itu cerita lagi, ada reportnya kayak gitu mungkin ya, ketemu yang aneh. Iya. Mungkin, terus ngomongin yang bau kamper. Iya betul. Anjing, gila ya. Gila mas, aduh. Nggak kebayang anjir bau kamper kayak gitu. Bau kamper yang mencium cuma berdua kan. Hujan lagi sore. Iya, aduh. Kalau kasarnya kalau saya dibayarin lagi, kalau ada, kalau enggak suruh ke Gunung Salak, saya nggak mau itu. Kapok saya udah dah.
Itu pengalaman yang paling masih bisa diingat di Gunung Salak. Iya, Gunung Salak selama ini. Belum ada mungkin di pengalaman di gunung mana kayak yang Iya, paling serem. cuma Salak doang, aduh. Tapi emang apa kan gua awam kan belum terlalu tahu lah gitu kan iya. tentang naik gunung atau trek-treknya kayak gitu. Itu tuh hampir semua gunung atau gimana sih? Ya tergantung sih, tergantung medan. Atau emang mindset kita sebenarnya? Kalau mindset apa ini teh? Wah, mindset kita kayak misalnya ya kan lagi dari lagi ngehits tuh pas tahun berapa kan banyak kasus tuh katanya di Lau kayak Iya. gitu, terus di Salak juga kan. Itu tuh emang dari mindset kita saat ngelihat berita-berita kayak gitu terus saat naik semakin takut atau Iya. emang gimana? Iya, seharusnya sih kalau misal mau naik ke gunung, Mas nih mau naik ke Gunung Semeru, jangan lihat dulu mistisnya, cobain aja cobain dulu. dulu Iya, gitu. baru pulangnya lihat artikel lah, YouTube gitu kan. Bener Kisah- atau enggak gitu iya, yang dirasain makanya, tadi itu. makanya langsung disinkronin sama cerita kita, maksudnya pengalaman pribadi gitu kan. Berarti emang jangan mindset kita dari awal udah takut gitu. Iya, tuh Itu kacau nantinya. malah makin bahaya. Iya, kan? amburadul. Oh, berarti gimana mindset Iya, pertama juga. jangan, ya kunci ini apa mulut jangan terlalu Nah, ya sompral. mulut juga kan. Iya. Kadang kan juga Kita namanya juga namu Oh, kan. Iya. kadang kan zaman sekarang mah asal Asal ngomong kata, asal lah. apa. buset itu kan yang Iya. kadang bahaya. Itu juga kalau nggak salah tuh zaman-zaman naik gunung tuh masih baru ya. Orang-orang gitu, orang-orang Mm-mm. kayak bukan pencinta alamnya, nggak tahu lah pencinta alam atau apa. Lagi ngetren tuh 2000 berapa ya kira-kira? Masih baru-baru kan? Iya, Kalau nggak salah baru-baru tuh gara-gara film ya. Iya, gara-gara film kalau nggak salah. Tapi itu saya baru lihat film itu baru kemarin-kemarin juga. Iya, saat perasaan nggak terlalu ngetren gitu lah. Iya. Tapi nggak enak tahu juga. tempat apa jalur-jalur masih jarang sampah, nggak ada lah bisa dibilang. Kalau nggak ada sekarang kan sampah. malah kayak Kalau ngerasa sekarang ya kayak pasar dah. kayak pasar. Saat mereka ingin naik gunung bukannya malah menikmati alamnya, tapi kayak ya lu ngerusak alam itu gitu. Iya. Lu Kebanyakannya ini apa? Pansos. Pansos cuman nyari foto yang nggak masalah sih nyari foto, cuman kan Iya. kalau emang lu mau nyari foto yang bagus, Mm-mm. hasil yang bagus ya lu jaga juga gitu. Iya, tujuannya juga harus jagalah kelestarian alam. Kan lu menikmati kan di situ Iya. tuh, bukan malah merusaknya gitu. Rusak gitu kan. Senang ngelihat kayak fenomena wah banyak banget nih yang naik gunung sekarang itu. Dulu mah udah jarang lah orang kayak mau sadar ke alam gitu. Rata-rata ya udah gitu hidup masing-masing kayak ke gadget atau kayak gimana. Iya. Agak senang juga gitu ngelihatnya. Cuman saat semakin kesini tuh kayak ngelihatnya kok malah jadi ngerusak gitu. Ngerusak dalam artian ya bukan nyampah lah. Nyampah ya itu udah tradisi mungkin kalau nyampah sama orang Indonesia. Kayak nyoret-nyoret aja itu hal Iya, sepele aduh. kayak nyoret-nyoret itu tuh Vandalisme itu. nyoret-nyoret di batu lah atau di apa tempat-tempat kayak suci lah gitu Iya. ibarat kata buat ya nggak usah lu rusak gitu. Kalau ngerusak jangan kan ngerusak lu nyoret aja di situ kayak udah ngerubah tata Iya. letak di situ gitu. Enggak, kalau istilah orang namu nggak tahu diri dah. Iya, namanya juga namu kan ke gunung rumah semua makhluk A maupun B kan. Iya. Gue nggak pingin gitu saat banyak pencinta alam lah disebutnya gitu kan yang ngaku pencinta alam tapi malah ngerusaknya gitu bukan malah mencintai atau merawatnya. Aku mah gudeg dengan semua itu. Lihatnya. Minimal atau naik gunung walaupun naik gunung gitu bawa trash bag ngangkutin Iya. sampah nggak masalah. Iya. Walaupun capek juga. Ya intinya mah kalau gak apa-apa kalau kasarnya ini mah kan kesadaran pribadi gitu kan ya. Kalau lagi di trek lihat sampah, kalau orang benar-benar peduli dengan lingkungan lihat sampah Diambil atau iya. dikantongin atau enggak misalnya ada yang orang mau ngebuang sampah sembarangan Iya, diingetin, tegur lah, iya, ditegur, diingetin atau gitu kan, ditegur. saling mengingatkan. Bagus itu. Ya terutama bisa dibilang harus sadar ini sih apa? Sadar membawa sampah pribadi. Itu intinya. minimal kayak Nggak gitu. usah mikirin sampah yang lain dulu, itu Tanggung jawab pribadi aja dulu, tanggung jawab sampah lu pribadi gitu. Jangan sampai lu jadi sampah. Iya, jangan sampai jadi sampah. Malah kebanyakan jadi sampah pencinta alam. Bukannya meledek ya, tapi kan
fakta yang di lapangan tuh Mm-mm. malah jadi sampah Iya, gitu. betul, Mas. Yang naiknya yang jadi sampah gitu. Itu yang dikecewain tuh. Mungkin juga ada wejangan lah gitu, wejangan Iya. buat orang-orang mungkin dari sahabat Reja. Sebenarnya makna dari naik gunung itu apa sih yang dicari sebenarnya? Kalau dicari sih Buat yang awam gitu kan. sebenarnya saya pribadi ya, Dari pribadi aja, apa sih maknanya? pengalaman di luar tuh kayak naik gunung kan kayak gitu. Banyak pelajaran hidup, Mas, yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah. Banyak pelajaran hidup di sana, di dalamnya gitu. Juga katanya, nggak tahu nih benar atau enggak, saat naik gunung tuh bakal kelihatan mana bener-bener teman, terus Iya. ya watak Karakter dari kan, seseorang, iya, watak iya. dari seseorang tuh bakal ketahuan. Iya, Oh, bakal watakku kayak ketahuan. gini gitu. Iya, soalnya kan jauh dari rumah gitu kan. Itu wataknya bisa ketahuan tuh kayak gimana sih? Ya ketahuan, Mas,